Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini kita ingin membahas ya fakta yang ada di lapangan ya, yang tidak bisa kita naifkan, fakta kondisi P1, P2, P3 tanpa formasi di sekolah induk. Kemudian jam mengajarnya juga tidak linier. Ini bagi yang belum mendapatkan penempatan. Nah, dalam hal ini ada yang kelebihan guru. Kita bahas guru SD ya. Kelebihan guru alias tidak pegang kelas. Nah, pertanyaannya apakah bisa resum di SSC ASN tahun 2023? Peluang lolos ASN P3K 2023. Baik, sebelum kita lanjut membahas persoalan fakta kondisi ini, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi berbicara mengenai fakta kondisi ya untuk P1, P2, P3 di sekolah induk, jam mengajar tidak linier dan kelebihan guru, apakah bisa lolos ASN P3K? Admin jawab sebenarnya bisa Bapak Ibu ya. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, database-nya untuk P1 ya, P2, P3 itu sudah dikunci Bapak Ibu ya. Jadi secara otomatis aman ya. Jadi bagi pelamar P1, P2, P3, status P1 Bapak Ibu, status P2 Bapak Ibu, status P3 Bapak Ibu itu tetap akan menjadi perhatian serius daripada Kemendikbudristek di seleksi P3K Guru di tahun 2023. Alasannya kenapa? Karena P1, P2, P3 itu adalah guru honorer. Di dalamnya itu ada THK 2 yang masa kerjanya itu sudah sangat lama dan usianya juga sudah tidak muda lagi Bapak Ibu ya. Kemudian P1 itu sudah lolos PG, P2, P3 itu terdata di Dapodik dan sudah mengabdi lama, sehingga tetap menjadi prioritas utama untuk penuntasan di tahun 2023. Sehingga kita katakan database untuk P1, P2, P3 itu sudah dikunci. Dalam hal ini status prioritasnya itu tetap dipergunakan Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi salah satu ketenangan tersendiri bagi P1, P2, P3 di tengah ketidakjelasan terkait jam mengajar, kelebihan guru, formasi di tahun ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, jika berstatus P2 dan P3 sebenarnya ada 3 mekanisme penempatan Bapak Ibu ya. Tidak selamanya penempatan di sekolah induk, seperti halnya juga untuk P1. Untuk P2 dan P3 bahkan formasi bisa berpindah Bapak Ibu ya, mengikuti P2 dan P3 berdasarkan hasil observasi. Nah, seperti itu faktanya Bapak Ibu ya. Itu yang harus menjadi itu yang harus membuat kita selalu optimis Bapak Ibu ya, selalu optimis. Mudah-mudahan kita bisa lolos ya menjadi ASN P3K di tahun 2023 ini. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini Bapak Ibu faktanya. Fakta di lapangan juga mengatakan bahwasanya untuk P1 ya, P1 tanpa formasi, jika di sekolah induk kelebihan guru, penempatan bisa di sekolah yang kekurangan guru tanpa menggeser guru induk. Nah, itu memang sudah dijelaskan di Permenpan RB Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk penempatan pelamar prioritas itu di sekolah tempat bertugas, tetapi apabila tidak terdapat kebutuhan maka bisa ditempatkan di sekolah yang masih membutuhkan kebutuhan, yang masih membutuhkan guru. Maksudnya seperti itu logikanya kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri Bapak Ibu. Kemudian poin keempat, mengenai wajib tidaknya
jam mengajar linier agar bisa resum, sebaiknya Bapak Ibu kita tunggu saja informasi resmi dan juknis baru. Tidak usah kita memprediksi ya terkait jam mengajar linier apakah menjadi penyebab bisa tidaknya resum. Yang paling utama kita menunggu dulu informasi resmi dan juknis baru dari Panselnas, dalam hal ini juga termasuk Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu cermati. Oke. Nah, kemudian untuk P2 dan P3 Bapak Ibu, di sini memang Bapak Ibu tidak usah khawatir. Untuk P2 dan P3 itu memang sudah diatur di mekanisme yang pernah dijelaskan oleh Bapak Andika Ganendra. Jadi formasi itu bisa berpindah berdasarkan nilai hasil observasi yang paling tinggi. Nah, misalkan ini ada 4 sekolah ya, kemudian 4 guru yang ikut observasi dan formasi yang tersedia itu cuma 2, padahal ada 4 sekolah yang masing-masing membutuhkan 1. Ternyata setelah diobservasi yang menjadi pemenang itu adalah guru yang ada di sekolah C dan guru yang ada di sekolah D. Secara otomatis formasi akan berpindah ke sekolah C dan formasi di sekolah B akan berpindah ke sekolah D, tanpa menggeser guru induk yang ada di sekolah A dan di sekolah B. Nah, ini mekanisme untuk P2 dan P3 Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini terjawab ya, misalkan kelebihan guru, kemudian tidak ada jam mengajar linier. Nah, ini bisa diaplikasikan. Ini sudah pernah dibahas oleh Bapak Andika bahwasanya misalkan ya, setelah observasi ternyata yang menjadi pemenang itu adalah guru yang ada di sekolah C. Kebetulan guru yang ada di sekolah C ternyata di sekolahnya itu kelebihan guru, sehingga otomatis guru yang menjadi pemenang itu tidak mendapatkan jam mengajar linier. Nah, solusi dari Kemendikbud, formasi yang ada di sekolah A itu dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru Bapak Ibu. Nah, itu dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru, kemudian guru yang ada di sekolah yang kelebihan guru itu dipindahkan ke sekolah B, sehingga nantinya akan mendapatkan penempatan sekaligus mendapatkan jam mengajar linier. Ini adalah salah satu solusi jitu dari Kemendikbudristek ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini lagi ya, ini lagi berlaku pemenang kedua. Kenapa berlaku pemenang kedua? Karena memang sudah tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru, sehingga meskipun yang menjadi pemenang itu adalah guru yang ada di sekolah C dan di sekolah D, tapi karena kelebihan guru maka formasi tidak bisa dipindahkan dan pemenang yang ada di sekolah C di sekolah D juga tidak bisa menggeser guru yang ada di sekolah A dan di sekolah B. Maka berlakulah perpal untuk penempatan yang dilakukan oleh pihak Kemendikbudristek, sehingga diberlakukan pemenang kedua. Maka yang mengisi formasi untuk P2 P3 itu adalah pemenang kedua yang ada di sekolah A dan yang ada di sekolah B. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian fakta dan kondisi, meskipun Bapak Ibu tidak mendapatkan jam mengajar, kemudian di sekolahnya itu kelebihan guru, Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Di sini sudah ada kabar gembira untuk guru pejuang P3K ya, yang mana Mas Nadiem Makarim itu membeberkan 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K. Yang pertama Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan, pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Jadi kalau misalkan seperti ini, maka formasi itu bisa tercapai 100%. Nah, ketika formasi bisa tercapai 100%, maka secara otomatis itu bisa mengakomodir P1, P2, P3 nantinya di SSCASN P3K guru di tahun 2023. Nah, seperti itu. Kemudian untuk anggaran gaji yang selalu dikeluhkan oleh Pemda itu akan terselesaikan melalui paket kebijakan kedua dan ketiga, yang mana untuk anggaran gaji tunjangan P3K itu sudah dispesifikkan, sehingga tidak ada lagi keraguan dari Pemda untuk mengajukan formasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, informasi sementara kami terkait fakta
ternyata kondisi P1, P2, P3 tanpa formasi di sekolah induk, jam mengajar tidak linear, kelebihan guru, tidak pegang kelas, apakah bisa resume? Insya Allah bisa Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja ada kebijakan tambahan dari Kemendikbud. Apalagi untuk saat ini P3K 2023 juga belum digelar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.